Bab 49. Malam pertama. Hari terus berganti hingga tiba juga hari yang membahagiakan itu. Di kediaman Melati, beberapa orang terlihat sibuk mempersiapkan keperluan pesta, mulai dari dekorasi ruangan, menyusun kursi tamu, dan tak lupa menata makanan dan minuman di atas meja. Ya, betul, hari ini hari pengucapan janji suci antara Saga dan Melati. Mereka berdua sudah meneguhkan hati untuk menjalani bahtera rumah tangga. Di dalam kamar, Melati sudah didandani oleh penata rias profesional yang didatangkan langsung oleh Saga untuk merias calon istrinya. Nyonya benar-benar cantik. Sapira, sang make up, yang tak henti-hentinya memuji kecantikan Melati. Terima kasih, Nona, tapi kamu sangat berlebihan tentangku. Malas Melati menatap wajahnya di dalam cermin. Memang tampak sangat berbeda. Melati seperti tidak percaya kalau yang di dalam sana adalah dirinya. Tidak lama kemudian, dari arah pintu terdengar seorang mengetuk pintu. Masuk saja, pintunya tidak dikunci. Melati yang masih duduk di depan meja rias. Sedikit demi sedikit, dan pintu mulai terbuka dan muncul seorang perempuan parubaya. Apa semuanya sudah siap? Elin melangkah mendekati mereka. Sedikit lagi, Nyonya. Tinggal memasang anting dan kalungnya saja untuk menyempurnakan penampilan Nyonya Melati. Sapira yang kala itu masih sibuk memasang pernak-pernik di tubuh Melati. Nak, kamu begitu cantik. Kamu seperti Dewi yang lupa pulang ke kayangan. Elin dengan suara cemprengnya. Mendengar ucapan ibunya, Melati teringat akan kata-kata Saga, pria yang sebentar lagi akan resmi menjadi suaminya. Ibu ini mirip sekali dengan Saga. Nah, selesai. Sempurna. Sapira menyimpan semua alat makeupnya ke dalam box. Nyonya sungguh cantik. Kalau boleh, saya mau foto berdua dengan Nyonya, buat foto profil di Instagram saya. Sapira yang saat itu sudah menggenggam handphone. Mendengar ucapan Sapira, Melati dan Elin tertawa. Baiklah Nona Sapira, kamu boleh mengambil gambarku sesuka hatimu. Melati diselingi senyum manis. Gio yang sedari tadi berdiri di pintu sambil menyandarkan tubuhnya di tiang pintu merasa sangat terharu. Senyuman lepas ibunya hari ini membuatnya sangat bahagia. Semoga ayah Saga memberi kebahagiaan pada ibu yang tidak pernah ibu rasakan selama bertahun-tahun lamanya. Amin. Hai nak, kemarilah. Lihat ibumu sekarang bagaikan artis metropolitan. Panggil Elin pada Gio. Gio melangkah mendekati Melati, kemudian memeluknya dengan sangat erat. Semoga ibu berbahagia selamanya. Gio sangat sayang ibu, melebihi apa yang ibu tahu. Elin dan Sapira turut meneteskan air mata melihat hubungan ibu dan anak itu. Setelah puas memeluk dan menangis di hadapan Melati, Gio pelan-pelan melepaskan pelukannya. Melati menghapus air mata Gio dengan tangannya. Nak, apapun yang terjadi nanti, ibu tetap menyayangimu sekarang dan sampai selamanya. Gio mengangguk dan memberi senyum pada Melati. Kamu ini cengeng sekali. Lagian biarpun ibumu nanti ikut dengan ayahmu, toh masih ada nenek yang siap menjagamu 25 jam non-stop. Elin dengan percaya diri tinggi. 24 jam kali Nyonya, serga Sapira diringi tawa dari mereka berempat. Sementara itu, Saga dan Thomas sudah berada di mobil yang sama. Sanak famili mereka berada pada mobil yang berbeda. Saga sengaja mengundang orang-orang terdekatnya saja karena acaranya pun sangat sederhana karena permintaan Melati. Saga ingin sekali mengadakan pesta besar, mengundang para pengusaha dalam maupun luar negeri. Tapi sayang, Melati menolak. Katanya buang-buang uang saja. Yang penting hikmah dan sah di mata hukum dan agama. Itu yang terpenting. Terpaksa Saga mengiyakan saja. Toh ada benarnya juga.
Mobil yang dikemudikan oleh Leon melaju kencang menuju kediaman calon mempelai wanita. Saga sangat gugup, walaupun ini adalah pernikahannya yang kedua, akan tetapi tetap saja ada rasa grogi dalam dirinya. Thomas yang melihat cucunya itu hanya tersenyum-senyum sendiri. Saga, kenapa kamu segrogi ini? Bukankah ini yang kedua kalinya kamu menikah? Mendengar perkataan Thomas, Saga memalingkan pandangan. Saga benar-benar gugup, Kek. Lebih gugup dari menghadapi pemilihan CEO. Kamu tenang saja, semuanya pasti berjalan dengan lancar. Thomas mengelus pundak Saga. Tidak lama kemudian, mobil mereka berbelok masuk ke dalam halaman rumah sang mempelai wanita. Para sanak keluarga dan sahabat serta tamu undangan menyambut kedatangan mereka dengan sorak-sorai. Musik berdendang ria di halaman rumah itu. Artis Bugis dari Pinrang, Mercedes, dan Ladores sengaja Saga datangkan atas permintaan Elin, calon mertuanya. Rombongan calon mempelai pria masuk ke dalam rumah. Saga duduk di depan penghulu dan para saksi. Nopi, tolong panggilkan mempelai wanita kemari, karena mempelai pria dan rombongan sudah datang. Perintah Ibu Eki kepada sahabatnya Nopi. Nopi mengangguk, kemudian melangkah menuju kamar Melati. Tidak lama kemudian, Nopi tiba di sana. Nah Melati, ayo turun. Mempelai pria dan rombongan sudah menunggu di bawah. Gimana nih Bu? Melati gugup. Melati memegangi tangan Elin. Kamu tenang, dan jangan lupa berdoa. Semoga acaranya bisa berjalan dengan lancar. Elin mengelus pundak Melati. Melati menuruni tangga, diiringi Elin, Gio, dan Novi. Seketika suasana hening. Para tamu undangan terkesima dengan penampilan Melati saat itu. Perempuan yang kesehariannya biasa-biasa saja, kini disulap menjadi seorang bidadari. Saga memandangi calon istrinya tanpa berkedip sedikit pun. Cantiknya bidadari surgaku. Saga dalam hati. Perhatian semua para hadirin. Sebentar lagi proses ijab kabulnya akan segera dilaksanakan. Maka dari itu diharapkan untuk diam sejenak. Apa Tuan Saga sudah siap? Tanya Pak Penghulu. Sudah Pak, balas Saga singkat. Baiklah kalau begitu, mari kita mulai sekarang ijab kabulnya. Saga bin Musa, aku nikahkan dan aku kawinkan engkau dengan pinanganmu, Melati binti Hartono. Suaib dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya, Melati binti Hartono Suaib dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saga dengan satu tarikan nafas. Bagaimana saksi? Sah? Sah. Alhamdulillah, ucap mereka serentak. Akhirnya Melati kini menyandang nama Saga di belakang namanya. Melati mencium punggung tangan Saga dan Saga mengecup kening Melati. Seorang pria berkacamata hitam berdiri di halaman rumah, mendengar proses ijab kabul dengan perasaan hancur. Acara berjalan cukup meriah untuk pesta sekecil itu. Para tamu undangan memberi selamat pada kedua mempelai. Irama musik mendayu indah mengiringi pesta hingga satu persatu dari mereka pulang. Setelah semua tamu undangan meninggalkan tempat itu, kini Saga, Melati, Elin, dan Geo duduk di ruang tamu. Mereka bercengkrama dan sesekali melempar tawa satu dengan yang lain. Ngomong-ngomong, kalian mau honeymoon di mana? Tanya Elin di sela kegembiraan mereka. Saga dan Melati saling tatap. Kami akan ke Paris, Bu. Balas Saga. Wow, keren. Gio ikut. Gio dengan antusias. Kamu ini, kalau kamu ikut, kapan adikmu akan melihat dunia? Elin menepuk pundak Gio dengan kipas kecil di tangannya. Saga dan Melati hanya tersenyum malu dengan ucapan Elin. Bu, selepas ini kita pindah ke mansion milik Nenek Talia daripada terbengkalai seperti itu. Lagian di sana semua fasilitasnya lengkap, ujar Melati. Elin menarik napas panjang,
lalu menghempaskannya dengan sangat lembut. Kalau kalian mau pindah ke sana, ibu tidak melarang, tapi ibu akan tetap di sini. Suka duka, pahit manis, kehidupan ibu semuanya terlewati di rumah ini. Ibu akan tetap di sini. Elin menundukkan kepala. Mendengar ucapan Elin, Gio dan Melati segera berdiri dan memeluk Elin. Dimanapun nenek berada, Gio akan tetap bersama nenek. Melati juga. Melati tidak akan membiarkan ibu hidup seorang diri. Melati sayang ibu. Inilah alasannya mengapa Melati tidak pindah ke mansion yang jelas-jelas sudah menjadi miliknya. Semua karena Elin yang tidak ingin meninggalkan rumah yang sangat bersejarah dan menyimpan banyak kenangan manis itu. Sudah, hari ini hari bahagia, jadi kita jangan sedih. Tentang usul kalian tadi, nanti ibu pikirkan. Pokoknya malam ini harus jadi telinganya dulu. Elin memandang ke arah Saga dengan tersenyum. Setelah berpamitan pada Elin dan Gio, Saga dan Melati berangkat ke hotel miliknya. Di sana semuanya sudah dipersiapkan Jonathan dengan sempurna demi kenyamanan malam pertama Saga dan Melati. Abang, aku malu. Apa kata orang nanti bila melihat kita berdua masuk ke dalam kamar hotel? Ucap Melati di saat berada dalam lift sambil memegang lengan kekar Saga. Saga mengernyitkan dahinya memandang istrinya itu. Sayang, kita ini pasangan suami istri. Dan satu lagi, ini adalah hotel milik suamimu. Jadi siapa yang berani macam-macam padamu, biar aku usir dia dari sini. Saga mencubit mesra pipi Melati. Tidak lama kemudian pintu lift terbuka. Belum sempat Melati melangkah, tubuhnya tiba-tiba melayang di udara. Turunin! Melati meronta dan memukul-mukul dada bidang Saga. Saga hanya tersenyum dan terus melangkah membopong tubuh Melati. Kini mereka sudah berada di dalam sebuah kamar yang cukup luas. Jonathan benar-benar mempersiapkan dengan sangat baik. Kasur yang dihiasi ribuan kelopak bunga mawar, ditambah pencahayaan lampu remang-remang, menambah romantisnya suasana dalam kamar itu. Saga meletakkan tubuh Melati dengan sangat hati-hati di atas kasur empuk. Bertahun-tahun lamanya hidup dalam kesendirian membuat jiwa Saga menggelora, apalagi sekarang ini ditemani oleh wanita cantik yang selama ini dia idam-idamkan. Melati hanya pasrah dan sesekali mendorong tubuh Saga menjauh karena kehabisan napas. Sayang, apa kamu sudah siap? Saga membelai wajah cantik Melati. Tunggu sebentar. Melati turun dari atas pembaringan, lalu mengambil secangkir susu di atas nakas. Segelas susu yang sengaja dia pesan pada Jonathan sebelum mereka tiba di hotel. Minumlah dan jangan lupa baca basmalah. Melati menyerahkan gelas itu pada Saga. Saga mengambil gelas tersebut. Sebelum meminum isinya, terlihat bibirnya sedikit bergetar membaca sesuatu. Saga meminum sampai kandas, lalu mengembalikan gelas tersebut pada Melati. Melati meletakkan kembali gelas kosong itu di tempat semula dan kembali mendekati Saga. Sayang, Saga dengan raut wajah memerah. Balas Melati singkat. Mendengar kode dari sang istri, Saga pun tersenyum. Sayang, apa kamu sudah siap? Melati hanya mengangguk, lalu menutup wajahnya dengan kedua buah tangannya. Melihat Melati malu-malu, Saga pun mulai aksinya. Malam panjang mereka lalui dengan suasana romantis.